Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Serta tidak lupa kita curahkan selalu salam serta salawat ke baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Kang Darman Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi perihal tentang menyedot ilmu dari berbagai macam ilmu dengan metode zikir nafas. Nah, emang ini sangat menarik lah, tapi harus kita praktekkan biar tidak katanya. Yang dimaksud dengan menyedot ilmu dari berbagai macam ilmu yaitu pengetahuan. Nah, jika kita ingin tercerahkan dan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalkan metode zikir nafas dengan cara berzikir melalui hidung dan menyadari napas yang keluar masuk. Caranya, napas masukku, napas keluar Allah, terus dan menerus sampai kita benar-benar masuk ke alam rohani, yaitu alam jiwa. Nah, di alam jiwa inilah kita akan terpahamkan dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ilmu atau pengetahuan secara ilahiyah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat Kang Darman di desa, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu guru hakikat kita dalam nyata maupun tidak nyata, karena laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Nah, Allah itu maha gaib, Allah juga maha nyata, nampak dari segala ciptaannya, baik alam beserta isinya. Gaib karena kita belum melihatnya. Nah, dengan kesadaran inilah kita harus menyadari bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu nyata. Sahabat Kang Darman di desa, maka dengan mengamalkan metode zikir nafas, aktifkan kesadaran kita untuk selalu menyadari Allah. Nah, dengan perjalanan rohani itu, insya Allah kita akan tercerahkan dengan berbagai macam ilmu. Nah, karena ketika napas masuk di dalam hati menyebut hu, nah, itu kan sama dengan menarik. Maka masuklah segala pengetahuan, segala pencerahan yang disebut dengan ilmu. Ketika napas keluar, kita ikuti dengan asma Allah di dalam hati kita, maka Allah akan selalu memberikan pencerahan karena kepasrahan si hamba atau kepasrahan si pengamal zikir nafas ini. Nah, itulah sekelumit tentang menyedot ilmu dari berbagai macam ilmu. Pada hakikatnya adalah ilmu ketuhanan. Bila mana kita ingin paham dan dipahamkan tentang ilmu ketuhanan, maka aktifkan kesadaran kita, dudukkan kesadaran kita di jiwa yang tenang, di jiwa yang tidak terombang-ambing oleh kewasasan dan keraguan-raguan. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Nah, ketika menanamkan keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, maka itulah suatu pencerahan di dalam kesadaran kita.
dan batin niat kita akan tenang, tidak ada keraguan. Ketika kita mendapat suatu pemahaman atau ilmu dari Allah, kita harus praktekkan di alam nyata kita atau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sahabat Kang Darman di desa, di dalam mengamalkan metode zikir napas memang banyak rintangan, ujian serta godaan. Tapi itu semua akan terlewati atau mengalami. Karena tanpa melewati dan mengalami, ya akan hambar. Namun itu adalah suatu pencerahan atau ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita pikirkan, tapi kita yakini, kita sadari bahwa apa yang terjadi itu adalah suatu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dewasa dalam berilmu, agar kita lebih waspada dalam mengamalkan suatu keilmuan itu. Karena ilmu itu harus kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar ngomong tok. Nah, ini yang lebih bahaya. Dengan menyedot ilmu dari berbagai macam ilmu itu, ya sumbernya dari Allah. Jika kita mengenal, menyadari Allah yang maha dekat, pasti akan selalu terilhami. Nah, ilmu inilah yang sumber dari Allah itu, ya ilham. Semua bila kita mengamalkan zikir napas tanpa keinginan, niatkan lurus karena Allah dan menyaksikan Allah, pasti ilmu itu akan diturunkan, yaitu yang disebut dengan ilham, ide. Nah, ini ilham itu ya berbagai macam ilham, ya kadang ya tergantung wadahnya kita, basic kita. Nah, jadi ilham itu bukan pola pikir, namun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita ini tercerahkan dan cerah. Nah, sahabat Kang Darman Indonesia, dalam mengamalkan metode zikir napas, kuncinya adalah berserah diri dan lurus kepada Allah. Insya Allah yang namanya ilmu rahasia Allah itu akan terpahamkan dan dipahamkan karena jiwa telah menjalani atau berjalan menuju alam rohani. Nah, itulah yang disebut dengan perjalanan rohani. Maka terseraplah semua ilmu-ilmu ketuhanan di dalam jiwa kita yang tenang dan damai. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.